Bicara soal sepak bola tentunya ada sebuah cerita dan bahkan drama yang bakalan tersaji, baik itu dari pemain, strategi permainan, olah strategi, hingga pelatih sekalipun. Nah jika ngomongin itu semua, tentunya nggak bakalan seru, jika tak ada yang mengulik dari sepak bola tersebut, pastinya cerita dari sepak bola tersebut nggak bakalan seru, pastinya ada pro dan kontra, hingga komentar-komentar dari pengamat sepak bola itu sendiri. Jika ngomongin pengamat sepak bola, kira-kira di Indonesia ini ada loh pengamat sepak bola yang selalu memberikan ulasan-ulasan yang cukup menyita perhatian para penggemar sepak bola tanah air. Pastinya kalian nggak bakalan asing dengan duo sosok pengamat sepak bola ini, dengan istilah nggak ada loh, nggak rame. Nah gimana kalau kita lirik siapa sih mereka? Sosok Justinus Laksana, pria lahir tanggal 28 Juli tahun 1967 silam, atau yang sering dikenal dengan Coach Justin atau Koci. Ia merupakan seorang mantan pelatih futsal dan komentator olahraga di bidang sepak bola. Ia berkebangsaan Tionghoa Indonesia yang sekarang telah menetap di tanah air. Dia juga sering membahas tentang sepak bola dan menganalisis strategi yang dimiliki setiap klub, hingga namanya menjadi pusat perhatian dan bahkan dikenal di seluruh penggemar sepak bola, ketika membahas timnas Indonesia dan sering berbeda pendapat dan bahkan pendapat yang ia lontarkan selalu mengundang kontroversi di kalangan pecinta sepak bola. Mengawali karir sebagai pelatih, Coach Justin di tahun 2003 silam, ketika menangani klub futsal AMFC, berselang setahun kemudian, Coach Justin terbang ke Belanda untuk mengambil kursus kepelatihan dan ia pun membawa pulang lisensi kepelatihan dari KNVB. Selama menjadi pelatih tim nasional futsal, ia pun sempat menorehkan pencapaian saat berhasil membawa Indonesia mengikuti kejuaraan futsal AFC di tahun 2005 dan 2006, kemudian, ia juga pernah membawa Indonesia menjadi peringkat 3 di kejuaraan futsal AFF 2005 dan 2009, dan peringkat 2, 2006 dan 2008. Saat karirnya sebagai pelatih pun berkembang, hingga ia berhasil membangun KKS atau Korea Selekau, yang bekerja sama dengan Bambang Pacul, pejabat DPR RI dari kader PDIP Perjuangan. Mereka membangun program KKS dengan mengambil bakat muda yang tersebar di Jawa Tengah, khususnya di Solo dan Semarang. Berkarir sebagai pengamat sepak bola, ia memulai di bidang ini pada tahun 2007, ia yang saat itu masih berstatus sebagai pelatih tim nasional futsal, memulai debutnya di program TV sebagai komentator atau pengamat sepak bola di sebuah stasiun televisi swasta tanah air sampai tahun 2014, tepatnya pada ajang Piala Dunia, dan hingga berlanjut sampai di tahun 2018. Kemudian, Coach Justin menjadi komentator di beIN Sports untuk ajang Premier League pada tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun yang sama, ia pun menjadi komentator Premier League di TVRI, namun hanya bertahan di 2020 terkait acara tersebut tak lagi diteruskan, hingga ia harus bergabung sebagai komentator di RCTI pada tahun 2021 untuk ajang Euro 2020, sekaligus menjadi karir komentator terakhirnya dalam dunia pertelevisian. Saat ini ia lebih banyak aktif menjadi pengamat sepak bola dalam kanal YouTube pribadinya, maupun bekerja sama dengan presenter atau media lain. Selain itu, Coach Justin masih aktif di Dewan Pengamat Indonesia yang dimiliki oleh Bung Valentino Simanjuntak atau dikenal dengan Bung Jebret, bersama para pundit yang lainnya. Kehidupan pribadi, ia yang lahir dari ayah berkebangsaan Belanda dan ibu Tionghoa Indonesia, kemudian Coach Justin pindah ke Belanda, tepatnya ke Utrecht pada tahun 1979 bersama kedua orang tuanya. Berkat ikatan emosional yang kuat, Coach Justin menjadi penggemar berat klub Utrecht. Selain klub Utrecht, Coach Justin menggemari klub Barcelona dan Arsenal. Pada tahun 1999, Coach Justin kembali ke Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Tumbuh besar di Belanda membuat Coach Justin menjadi pribadi yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat Indonesia. Ia terkadang kerap membuat kontroversi, termasuk ketika di ajang Euro 2020 silam, dengan kepribadiannya yang blak-blakan, membuat dirinya kerap menjadi sorotan dan bahkan selalu memberikan kritikan-kritikan pedas terhadap timnas Indonesia dan bahkan pelatih timnas. Udah kita jelaskan bikin wopas, bikin triangle, tiap area ada 3 orang biar larinya nggak terlalu jauh. Namun kehebatannya sebagai analisis dan komentator sepak bola, ternyata kehebatan atas teori yang ia utarakan tak sesuai dengan apa yang telah ia lakukan di lapangan. Teori dan teknik serta analisisnya tak mempan, di mana tim asuhannya Korea Selekau saat lakukan uji coba lawan timnas U17 di bawah asuhan Coach Nova Arianto. Di mana anak asuhan Coach Justin yang dikenal sebagai ahlinya strategi dan taktik, dibantai 13-0 yang diselenggarakan di Stadion Sijalak Harupat Bandung.
Setelah pertandingan, banyak komentar-komentar netizen Indonesia yang bersiliweran di berbagai media sosial soal kekalahan anak asuhan Coach Justin tersebut. Hal itu tentunya dipicu lantaran ia selalu mengomentari serta mengkritik atas Shin Tae-yong saat menukangi timnas Indonesia. Dengan hasil pertandingan tersebut tampak kualitas seorang pelatih dalam menerapkan strategi dan taktik saat membangun sebuah tim dalam melakoni sebuah laga. Ternyata ngomong aja nggak cukup, malah ketika jadi eksekutor malah jadi babak belur. Nah, sampai sini gimana pendapat kalian mengenai sang ahli taktik sepak bola ini, guys? Passing masuk, passing lagi, di cover, passing lagi, ruang kosong untuk Satrio. Tim ini mereka lebih bagus ya. Nah, kemudian ada Bung Towel. Memiliki nama asli Tommy Welly, merupakan seorang pengamat sepak bola asal tanah air. Pria ini lahir di Bandung pada tanggal 5 Maret tahun 1971 silam. Berprofesi sebagai pengamat olahraga, membuat dirinya kerap memberikan pandangan-pandangannya seputar sepak bola Indonesia. Sebelumnya, ia terlebih dahulu menjadi seorang jurnalis di bidang olahraga. Oleh karena itu, ia memiliki pengalaman menjadi analis sepak bola, hingga akhirnya menjadi pengamat sepak bola yang kerap jadi pembicaraan publik. Akibat sering memberikan kritik dan sindiran kepada timnas Indonesia maupun pelatih dan staf, tidak heran jika profil Bung Towel jadi informasi yang banyak dicari oleh masyarakat, dan bahkan banyak di antara pecinta sepak bola sangat penasaran akan sosoknya. Pria yang merupakan lulusan dari Universitas Padjadjaran, yang menempuh pendidikan di jenjang S1 dengan masuk di jurusan jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi. Berkat latar belakang pendidikannya ini, ia menjadi jurnalis di bidang olahraga. Ia yang lahir dari keluarga yang hobi dalam olahraga. Diketahui ayahnya merupakan mantan pemain sepak bola dan juga pelatih klub bola. Sejak kecil ia pun telah memiliki ketertarikan di dunia sepak bola tanah air hingga mancanegara. Namun baru-baru ini, sebagai pengamat sepak bola, nama Bung Towel pun kerap jadi bahan perbincangan. Ia sering viral karena berkali-kali memberikan kritik serta sindiran terhadap kinerja Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas, maupun terhadap pemain hingga Federasi Sepak Bola Indonesia. Tidak hanya itu, pengalamannya sebagai jurnalis, pria yang lahir tanggal 5 Maret tahun 1971 asal Bandung, ia memiliki bekal pengetahuan yang baik untuk menjadi seorang pengamat sepak bola maupun menjadi komentator olahraga. Sebelum menjadi pengamat sepak bola, ia pernah mengenyam sebagai wartawan di harian umum sebuah media, yakni Bandung Post. Kemudian beralih profesi sebagai seorang komentator dan pengamat sepak bola di tanah air. Dahulu Bung Towel sering dipercaya untuk menjadi komentator pertandingan di Indonesia Super League. Seiring berjalannya waktu, ia turut menjadi analisis dan komentator untuk sepak bola Eropa. Bung Towel kerap tampil sebagai komentator di Liga Champions, hingga di setiap laga pertandingan timnas Indonesia. Bahkan namanya pernah tercatat sebagai salah satu pengurus di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), dengan posisi General Manager Football Development. Namun, akhir-akhir ini ia kerap menjadi sorotan oleh banyak kalangan pecinta sepak bola tanah air, lantaran ia terus menghujani pemain dan pelatih timnas hingga jajaran PSSI sekalipun dengan kritikan-kritikan yang sangat pedas, dan bahkan ia sering menyudutkan pelatih timnas Indonesia yang waktu itu ditukangi oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kerap memberikan kritikannya juga melalui video yang diunggah di saluran akun YouTube-nya, dengan memberikan berbagai pandangan, pendapat serta kritik dan sindirannya tak luput masuk ke dalam berbagai video yang ada di akunnya tersebut. Sehingga menimbulkan pro kontra atas tindakannya itu yang mengakibatkan para pecinta sepak bola tanah air melontarkan berbagai macam kritikan dan hujatan terhadapnya. Nah, gimana kira-kira pendapat kalian pada komentator dan pengamat sepak bola yang satu ini, guys? Coba kalian kasih masukan dan komentarnya di bawah.